tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu, pengertian baru, pengertian yang baru setelah 20 tahun belajar hidup bersama Tuhan. Dari mulai tidak mengenal, tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Tuhan, sampai hari ini sudah berjalan 20 tahun tanpa rasa gitu. Tanpa terasa sudah 2 dasawarsa ya. Nah ini saya coba dapat impresi akhir-akhir beberapa bulan yang lalu saja gitu. Ini pada Yesaya 49, masih di sekitaran Yesaya 49, kitab Yesaya pasal 49 ayat 8. Tapi mungkin saya coba urai dalam dalam satu ayat yang berkaitan gitu. Jadi supaya bisa bisa bersambung gitu. Ini ayat pasal 49. Judulnya di sini kalau 49 ayat 8 adalah kita gitu, yang dipulihkan gitu. Nah, di sini saya baca coba di ayat 8-nya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, Nah ini mungkin saya langsung terjemahkan dalam arti kata Tuhannya ya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab kita. Dan pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Nah, Tuhan telah membentuk dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Nah ini yang saya rasakan di dalam ayat ini. Berjalannya waktu selama 20 tahun ini gitu ya, ujung-ujungnya memang apa yang saya rancangkan dari awal gitu. Saya pengen nanti istri saya pegang ini, anak saya pegang ini, anak kedua saya pegang ini, mantu saya pegang ini. Sepertinya tidak pernah ketemu jalan gitu kalau menggunakan rancangan dan kehendak saya gitu. Tapi ternyata kalau berjalannya waktu 20 tahun, tingkat pengertian saya kan berubah gitu. Jadi sasaran saya bukan seperti yang dulu gitu. Dengan pengenalan pengertian Tuhan yang lebih, akhirnya saya mengenal hidup itu bukan seperti rancangan dan kehendak saya yang terdahulu. Saya sekarang bisa lebih menerima bahwa rancangan dan kehendak yang terbaik itu adalah yang dari Tuhan gitu. Nah ini kalau saya lihat, waktu hati kecil saya menerima itu, apa yang saya rancangkan ya sebenarnya Tuhan jadikan gitu. Dan ini saya sampai mikir, apakah memang janji Tuhan seperti itu ya, waktu kita mencari Tuhan dan kebenarannya lebih dahulu, kebenaran firman-Nya lebih dahulu, nanti Tuhan yang atur yang lainnya ditambahkan. Apa maksud tambahan itu? Yaitu jadi apa yang kita rancangkan dan kehendaki itu terjadi gitu, meskipun tidak sama dengan apa rancangan dan kehendak kita. Jadi
sasarannya nyampe gitu. Jadi kalau kita ibarat mau ke Jakarta, ya kita nyampe ke Jakarta. Tapi cara lewatnya itu belum tentu seperti yang kita rancang dan kendaki. Jadi pola kerja Tuhan itu ke Jakarta tapi belum tentu atau tidak, malah tidak sesuai dengan rancangan kehendak kita. Tetapi yang terjadi adalah rancangan dan kehendaknya. Tapi sampai gitu, tujuannya sampai. Nah ini yang saya rasakan pada ayat 8 itu seperti itu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kok dalam kondisi COVID 2020 ini kan berat gitu, COVID. Tapi ternyata apa yang saya rancangan dulu itu nyampe Jakarta, ke Jakarta itu sampai, dalam arti kata sampai tapi tidak dengan rancangan dan kehendak saya. Tapi yang terjadi adalah sampai Jakarta dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu ayat 9-nya, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Nah ini yang saya rasakan itu. Waktu 20 tahun saya coba belajar hidup bersama Tuhan, suka dukanya kan banyak sekali, dan malah mungkin banyak dukanya gitu. Kenapa banyak dukanya? Karena apa yang firman katakan itu biasanya bertentangan dengan apa yang dunia katakan gitu. Jadi saya belajar untuk terus bagaimana tetap taat, tetap patuh gitu dengan apa yang firman katakan, meskipun banyak sekali timbul kendala-kendala, dari mulai saya mesti bertentangan dengan keluarga besar saya, maksudnya keluarga dari paman-paman saya yang dari kakek nenek itu. Saya juga bisa tidak dicemooh, mungkin juga ditindas gitu oleh keluarga kecil ayah saya gitu, dengan kakak adik saya. Begitupun juga dengan keluarga saya gitu, dengan keluarga saya ya bisa timbul dengan istri terutama gitu, karena memang dalam hal mengikuti firman pasti kita akan diperhadapkan dengan itu gitu. Karena memang cara Tuhan itu bagaimana mendekatkan orang-orang kepada Tuhan itu, salah satunya mungkin bukan salah satunya, mungkin caranya memang harus melalui masalah gitu. Dengan adanya masalah, otomatis kita akan mencari Tuhan gitu. Dan kalau memang masalah itu kurang berat, ya akan diperberat terus sampai kita ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau buat saya pribadi, saya ngalamin itu 3 kali proses gitu. Jadi proses bagaimana hidup bersama Tuhan harus melewati yang namanya permasalahan dengan keluarga besar. Yang kedua, hidup bersama Tuhan harus mengalami permasalahan dengan keluarga kecil. Dan yang ketiga, hidup bersama Tuhan itu harus mengalami proses dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Terutama yang berasa itu dengan istri saya, karena anak-anak waktu itu masih kecil-kecil gitu. Jadi dia masih, dan sekarang pun dia ya mungkin sudah menerima situasi kondisinya seperti ini. Jadi anak-anak lebih nggak berasa bermasalah gitu. Tapi kalau dengan istri sangat bermasalah, bahkan jadi masalah yang terbesar di antara 3 masalah tadi. Masalah di keluarga besar, setelah selesai kita bisa tinggalkan, berarti sudah tidak bermasalah. Masalah dengan keluarga kecil, dengan keluarga ayah saya, dengan kakak adik saya juga begitu sudah selesai masalahnya juga ditinggalkan. Tapi kalau permasalahan dengan istri, kan ini yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Tuhan tidak mengendaki kita bubar cerai gitu. Ya berarti kita akan hadapin ini sampai sampai masalahnya pengertian kita akan kebenaran itu terjadi gitu. Jadi akhirnya ya akan rukun lagi satu saat itu. Nah waktu kita belajar hidup bersama Tuhan janji bahwa meskipun kita banyak dicemooh, banyak dihina, banyak ditindas, banyak masalah, ya Tuhan tetap cukupi gitu. Itu tidak bisa dipungkiri, memang Tuhan cukupin terus meskipun dalam kondisi yang, kalau ibarat Tuhan di sini kan seperti bukit yang gundul pun gitu, ya tetap disediakan rumput. Sama saya juga ngalamin seperti itu, meskipun dalam kendala yang kurang enak gitu, yang mestinya secara akal sehat saya tidak bisa hidup, ya tapi ternyata bisa hidup gitu. Jadi waktu bagaimana menghadapi permasalahan dengan keluarga besar, dengan keluarga kecil, dan dengan keluarga saya sendiri gitu, ya tetap bisa dilalui gitu.
Meskipun bukan dalam arti kata bersuka-suka gitu ya, bukan berarti berlimpah-limpah, bukan berarti berfoya-foya ya, tapi kita laluin dengan kondisi kecukupan. Memang kayaknya standar Tuhan untuk menarik kita masuk ke dalam Tuhan ya, caranya seperti itu gitu. Bagaimana kita hanya diberi kecukupan untuk bisa kita tetap taat kepada jalan yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka dalam arti kata Tuhan akan memimpin kita, memimpin mereka, mungkin kita, dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Jadi dalam kondisi yang prihatin gitu, waktu melakukan firman Tuhan, ya Tuhan tetap jagain kita, tetap mimpin kita, tetap nuntun kita sampai kita bisa melewati itu semua gitu. Nah ini tidak disangsikan gitu. Saya sampai ini hari juga jadi tidak lebih risau gitu dibanding waktu awal-awal kalau saya bertemu dengan permasalahan gitu. Karena dari pengalamannya sudah ya memang Tuhan ada gitu. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita. Ini memang ternyata memang janji Tuhan seperti itu gitu. Nah, cuman kalau kita tidak pernah berani melakukan firman, kita kan nggak bisa menyatakan bahwa firman ini benar adanya gitu ya. Ini memang mesti diberaniin gitu, berani kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan membuat segala gunung Tuhan menjadi jalan, dan segala jalan raya Tuhan akan Tuhan ratakan. Jadi maksudnya Tuhan, kalau ibaratnya permasalahan itu gunung adalah ya Tuhan akan mencari jalan, membuat jalan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan juga Tuhan akan menyelesaikan bukan cuma mencari jalan saja, tapi Tuhan akan ya melewati masalah-masalah itu. Kita akan melewati masalah itu bersama dengan Tuhan gitu. Tuhan janji seperti itu. Bahkan setelah kita melakukan firman Tuhan, Tuhan malah bilang, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada juga dari manapun juga gitu, dari jauh banget gitu, dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan dari jauh. Nah ini maksudnya kan mencerminkan bahwa apabila kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, ya selain Tuhan selamatkan kita dalam melewati permasalahan, Tuhan juga akan membangun kita gitu. Tuhan akan mengembangkan kita dengan cara mengirimkan orang-orang yang akan support kita dalam rencana kehidupan kita yang akan datang yang bersama Tuhan tadi gitu. Jadi ujung-ujungnya di sini Tuhan katakan, bersorak-sorai hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Nah ini Tuhan ingetin lagi, pada akhirnya orang yang berjalan bersama Tuhan gitu, dalam arti kata bagaimana hidup mengenal Tuhan, bagaimana hidup melakukan firman Tuhan, bagaimana hidup mengerti akan firman Tuhan sehingga mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan katakan pada akhirnya ya akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan gitu. Nah ini setelah kita mendapatkan pengertian seperti ini, sepertinya kita sudah tidak terlalu hidup itu terlalu ngotot dengan bersikukuh gitu, bersikuat gitu untuk mempertahankan apa rancangan kehendak kita, tapi akhirnya kita lebih fleksibel gitu, kita lebih mengalir seperti apa yang terjadi, karena kita tahu selama kita melakukan firman Tuhan pasti aliran ini menuju kepada keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi. Apabila memang Tuhan anggap bahwa kita perlu sukses duniawi yang sangat berlimpah-limpah atau bagaimana, saya tidak mengerti itu prerogatif Tuhan terhadap kita, dan mungkin ya juga tergantung kitanya, kita mau pakai apa. Yang jelas Tuhan tidak mau kesuksesan dunia ini yang menyebabkan akhirnya kita kehilangan
kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di sorga. Kalau di dalam firman-Nya seperti itu, tapi kalau di pengertian realisasi dalam hidup saya itu, saya kasih notes di kitab suci saya. Pengertian baru itu baru saya rasakan, baru timbul setelah 2 dasawarta, setelah 20 tahun belajar dari mulai tidak kenal Tuhan. Mungkin waktu itu 20 tahun lalu saya tahu Tuhan ada gitu, tapi saya tidak mengenal Tuhan 20 tahun lalu. Saya juga lebih tidak mengerti akan Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, karena memang saya tidak mengenal firman gitu waktu itu. Nah, tapi sejak dari mulai belajar dari tahun 2000 sampai 2020, 2000 sampai 2007 itu saya tidak mengenal firman Tuhan gitu. Saya mencari Tuhan dari mulai bahwa saya percaya ada Tuhan, saya tahu ada Tuhan, saya mencari sampai akhirnya saya kenal gitu. Nah, kenal Tuhan itu selama 7 tahun saya baru mengenal firman-Nya, mulai mendalami terus. Mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi untuk mengerti firman Tuhan. Dan terus sampai hari ini tanpa terasa, ya sudah sejak saya pertama baca firman, ya sudah berjalan 13 tahun gitu. 13 tahun saya belajar menggeluti firman, belajar hidup bersama Tuhan. Sampai tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID gitu. Nah, cuman setelah saya mengerti lebih mengerti akan Tuhan, ya COVID pun tidak membuat saya jadi seperti dulu saya waktu ngalamin masalah tahun 2000, saya ngalamin masalah tahun 2011 gitu. Waktu itu kan sangat masih khawatir sekali gitu. Kalau sekarang ya saya percaya di setiap langkah kita saat kita bersama Tuhan, badai apapun yang terjadi akan pasti dilewati gitu. Dan bahkan kita ngerti bahwa badai ini Tuhan akan tunggangi gitu untuk bisa menjadi satu berkat buat kita gitu, satu janji Tuhan biar tergenapi berkat buat kita. Nah, ini saya coba masuk ke dalam yang terjadi di lapangannya dalam hidup saya. 2 dasawarsa kan berarti atau 20 tahun menanti proses kehidupan, dapat mengerti maksud Tuhan dengan alami, tidak mengerti maksud Tuhan dengan mengalami permasalahan dalam keluarga besar yang tadi saya katakan. Dari level kakek nenek ini berarti bertemu dengan paman-paman saya yang 6 orang itu gitu tuh, termasuk ayah saya jadi 5+1. Dan keluarga kecil saya berarti ayah ibu saya ada 4 anak. Saya juga ketemu dengan permasalahan dengan mereka. Dan terakhir dengan keluarga saya sendiri gitu, dengan keluarga saya sendiri berarti istri dan anak-anak ya. Cuman karena waktu itu anak-anak masih kecil, belum sampai timbul permasalahan yang besar dengan saya, tapi banyaknya timbul permasalahan malah dengan pihak istri gitu. Nah, ini yang saya alamin seperti itu. Jadi 20 tahun ini tanpa terasa saya sudah lewati dengan permasalahan seperti itu. Dan saat ini setelah 20 tahun saya baru tahu bahwa rancangan saya, kehendak saya itu Tuhan genapi kok, tapi dengan cara Tuhan gitu, bukan dengan rancangan dan kehendak saya. Jadi yang tadi waktu pertama saya jelaskan bahwa sasaran kitanya nyampe gitu. Jadi kalau ibaratnya kita sasaran Jakarta, ke Jakartanya nyampe gitu. Tapi jalannya tidak lewat jalan yang saya rancang dan kehendaki. Ya, yang terjadi itu adalah nyampe Jakarta tapi dengan rancangan dan kehendak jalan yang dari rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi beda jalan saja tapi nyampenya sama. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tangkap maksud saya dan memang bisa mengiyakan dan mengaminkan apa yang saya terjadi itu mungkin teman-teman juga alami gitu. Seperti melihat objek gambar dalam sorotan slide projector yang lensanya belum fokus gitu. Begitulah cara pola kerja dan rancangan serta kehendak Tuhan. Firman katakan rancangan dan kehendak Tuhan berbeda dengan kita. Jadi kalau saya ibaratkan itu
bagaimana saya meneropong, nanti saya nyampe Jakartanya bagaimana ya, itu seperti tidak tampak gitu. Jadi saya bisa menduga-duga, oh ini jangan ke kanan, oh ini jangan ke kiri, oh jangan-jangan ini mesti lurus, oh ini mesti mundur, oh ini mesti naik, ini mesti turun. Nah itu kan cuman seperti lensa yang burem tadi gitu. Jadi tidak bisa jelas sebelum fokus. Nah, tapi berjalannya waktu 20 tahun makin kelihatan gitu. Oh, seperti ini toh. Ya berarti jalannya memang beda banget gitu dengan jalannya kita. Tapi nyampe gitu, nyampe. Nah, kalau cara Tuhan kan biasanya kan titik pangkal dari bagaimana Tuhan ingin kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah, sisanya baru Tuhan atur untuk kesuksesan duniawinya. Tapi kalau dengan cara kita yang belum mengerti akan firman Tuhan, biasanya kan jalan kita pasti targetnya langsung kesuksesan duniawi. Nah, waktu kita targetnya ke suksesan duniawi, Tuhan khawatir kita tidak akan mendapatkan keselamatan gitu. Karena polanya kebalik, nggak bisa. Sama aja sekarang kita istilahnya bagaimana kalau cerita di umpamaannya yang simple, bikin nasi sama bubur gitu. Nah, kalau kita sudah bikin bubur untuk menjadi nasi itu jadi repot gitu. Bagaimana caranya dikeringkan untuk menjadi nasi, sedangkan butirannya sudah hancur semua kena rebusan kan, air rebusan gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau caranya dibalik, misalnya kita bikin nasi dulu, setelah itu kita bikin bubur, masih sangat memungkinkan. Bagaimana kita rebus ulang dengan air yang banyak, si nasi ini direbus sampai jadi akhirnya menjadi bubur. Nah, cara Tuhan itu seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan pengen si nasi ini jadi nasi, tapi juga bisa dapat bubur gitu. Nah, tapi manusia kan kebalik, kita bikin bubur dulu gitu. Waktu dikembalikan menjadi nasi, ya jadi udah nggak bisa. Ini perumpamaan nasi sama bubur, mudah-mudahan bisa ditangkap gitu. Jadi saya maksud jelasin seperti itu, bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda banget gitu. Meskipun ya nyampe gitu, nyampe ke situ. Cuman bedanya yang tadi, kalau dengan Tuhan itu dapat dua, dapat nasi dan juga bisa dapat bubur. Tapi kalau rancangan kita sendiri ya hanya dapat bubur, tidak bisa dibuat nasi lagi gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Proses pengenalan dan pengertian serta tingkat percaya iman kepada Tuhan akan sangat berbeda dibanding jika kita hanya percaya atau tahu saja. Jadi waktu kita mengalami proses-proses banyak permasalahan, itu nanti akhirnya selama 20 tahun ini saya rasakan pengenalan pengertian firman Tuhan itu jadi berbeda gitu. Kalau waktu sebelum 20 tahun lalu saya tidak mengenal, tidak mengerti. Saya cuma tahu dan percaya aja Tuhan ada gitu. Tapi sekarang saya beda gitu, bahwa firman itu yang membuat pengenalan pengertian saya berubah, dan sehingga akhirnya menimbulkan level iman percaya saya kepada Tuhan juga naik gitu. Bukan cuma kayak dulu 20 tahun lalu percaya Tuhan, enggak percaya ya cuman gitu aja. Kalau sekarang enggak, memang percaya gitu, memang Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu powerful gitu. Nah ini yang bedanya saya 20 tahun lalu dengan sekarang ya seperti itu gitu. Jadi sekarang gara-gara mengerti lebih mengerti akan firman Tuhan, akhirnya saya jadi makin percaya gitu, iman saya meningkat, makin percaya kepada Tuhan gitu. Nah ini berbeda sekali dengan beberapa 20 tahun yang lalu. 20 tahun hidup dengan apa? Dengan niatan ya, dengan niatan bersama Tuhan. Jadi maksudnya 20 tahun hidup dengan niatan belajar loh bersama Tuhan, dari mulai mencari, dari mulai belajar, dari mulai mengenal, dari mulai mengerti, dari mulai ya segala macam gitu. Nah, dan jika belajar kalau kita belajar terakhir itu sebenarnya yang paling sulit itu belajar keberanian gitu. Bagaimana kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, setelah kita mengenal, kita mengerti, nanti ujung-ujungnya kita harus belajar berani melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu benturannya nggak sedikit gitu. Jadi mungkin yang saya rasakan waktu saya melakukan firman Tuhan itu dimulai dengan bagaimana benturan dengan keluarga besar saya, benturan dengan keluarga kecil saya, benturan dengan istri saya di dalam keluarga saya gitu. Ini banyak sekali gitu. Jadi kuncinya menurut saya bagaimana kita mau
mau gitu kita bisa mengenal dengan kemauan kita bisa mengenal akan firman Tuhan, akan Tuhan. Tapi begitu kita masuk ke level pengertian, kita sudah harus saatnya minta Roh Tuhan untuk memberi pengertian. Dan terlebih lagi kalau melakukan itu jelas butuh banget Roh Tuhan untuk membuat kita berani. Kenapa? Karena pasti apa yang firman katakan itu kurang selaras gitu dengan apa kebiasaan keluarga besar, keluarga kecil, bahkan pasangan hidup kita gitu. Nah, ini yang bertentangan. Nah, jadi pada di antara baru mendapatkan pengertian. Oh, ini maksudnya saya catatannya nggak jelas. Pada dua dasawarsa gitu, maksudnya setelah dua dasawarsa berikan 20 tahun, yang baru mendapatkan pengertian bahwa janji dan berkat Tuhan yang utama. Nah, ini tolong teman-teman notes ya. Janji dan berkat Tuhan yang utama setelah saya mengerti tentang Tuhan 20 tahun, itu ternyata yang jadi janji dan berkat Tuhan yang utama itu adalah hidup bersama Tuhan gitu. Ya, kalau waktu awal-awal sebelum 20 tahun kan beda gitu. Kita bicara yang penting kalau kita bicara yang utama hidup bersama Tuhan itu adalah bagaimana kita tidak kalah dengan orang-orang dunia pada umumnya gitu. Karena firman-Nya juga pernah ada. Tuhan pernah katakan gitu loh, ada katakan seperti itu bahwa Tuhan tahu kok kita butuh seperti orang-orang dunia gitu, tahu gitu. Tapi setelah mengenal Tuhan lebih, mengerti tentang Tuhan lebih, itu kita nggak ributin akan itu. Yang kita ributkan justru kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kalau kita punya iman kepada Tuhan. Bedanya dengan orang dunia itu ya ini, ya kita akan hidup bersama Tuhan gitu. Mereka orang dunia tidak akan hidup bersama Tuhan. Mereka akan hidup bersama dengan harta, tahta, dan nafsu-nafsu duniawi. Tapi kalau kita beda, dan keinginan kita untuk memiliki itu sudah lebih sirna gitu. Kita sudah tidak mendambakan seperti hal-halnya dulu waktu kita menjadi orang dunia. Udah beda gitu. Bukan harta target kita, bukan tahta sasaran kita, dan bukan nafsu duniawi kita yang harus kita penuhi gitu. Jadi yang penting bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan. Sejak saat kita menerima Tuhan dan hidup di dunia fana ini sampai kita meninggal dunia dan berlanjut dihantar sama Tuhan masuk ke alam akhirat yang kekal di dalam surga. Itu yang mestinya jadi janji dan berkat Tuhan yang utama, yang terbesar itu. Saya baru tahu loh bahwa ternyata ini waktu 2007 waktu saya terima Tuhan, mentor rohani saya bilang bahwa mujizat yang terbesar itu adalah bagaimana kita menerima Tuhan. Nah, mungkin setelah 13 tahun saya baru mengerti bahwa iya ya, berarti kalau kita pelajari dari semua setelah kita mengerti akan firman Tuhan, memang yang terbesar itu gitu. Bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan, bagaimana kita bisa terima Tuhan, dan bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan. Nah, kita tidak bicara bahwa kita tidak butuh harta tahta atau nafsu-nafsu ini. Ya, kita pasti secara daging kan butuh gitu, masih ada. Tapi itu sudah bukan prioritas gitu. Jadi itu sih boleh ada, boleh tidak gitu. Jadi kalau memang Tuhan mau kasih ya oke, Tuhan gak kasih juga gak problem. Dan kita sudah bicara apabila kita mengerti Tuhan secara lebih, kita sudah tidak akan meributkan harta tahta dan nafsu-nafsu itu kok. Kita hidup malah lebih menempatkan diri, memposisikan diri sebagai alatnya Tuhan. Bagaimana dari harta tahta dan nafsu kelengkapan duniawi ini kita pakai jadi alat Tuhan untuk memberitakan bagaimana Tuhan itu ada, bagaimana kebenaran firman itu perlu, bagaimana Roh Tuhan itu ada gitu, bagaimana kita hidupkan Roh Tuhan. Ya, kita butuh menjadi berkat kesaksian bagi teman-teman kita gitu. Ya, seperti itu gitu, bagaimana memberitakan bahwa Tuhan itu mulia dan agungnya seperti itu.
Jadi saya tegaskan lagi di sini gitu. Setelah dua dasar waktu 20 tahun, ya mendapatkan pengertian bahwa janji dan berkat Tuhan yang utama adalah hidup bersama Tuhan. Sejak saat kita menerima Tuhan, kan waktu awal banget saya terima Tuhan 20 tahun lalu, dan saya hidup selama 20 tahun ini bersama Tuhan. Saya juga mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, bahwa setelah saya meninggal ya kita akan bersama dengan Tuhan juga, dan Tuhan bahkan akan mengantar kita masuk ke alam akhirat gitu kan. Ya terus gitu, akan terus hidup bersama Tuhan di sorga. Kuncinya itu loh. Nah, pengertian akan prioritas janji dan berkat tersebut membuat jiwa dan roh. Jadi apa? Membuat jiwa dan roh kita lebih mengalir menjalani hidup sekarang. Jadi apabila kita sudah ada mengenal mengerti akan seperti itu, bahwa janji dan berkat Tuhan, yang mujizat Tuhan yang terbesar itu adalah hidup bersama Tuhan gitu. Ya akhirnya hidup di dunia ini ya nggak terlalu ngoyo gitu, harus gini harus gitu, enggak gitu, ya mengalir saja gitu. Ya kita orang kerja ya harus kerja lah. Kalau saya pengusaha ya harus usaha loh gitu. Meskipun bukan prioritas saya nomor satu masalah saya usaha saya gitu, tetap saya berusaha untuk menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan gitu. Nah, usaha saya memang itu sebagai tambahan saja gitu. Itu firman Tuhan benernya dari dulu udah jelasin seperti itu. Tapi kok 20 tahun baru mengerti, oh maksudnya gitu dong. Jadi meskipun saya sebagai pengusaha, ya usaha saya itu adalah tambahan saja gitu. Yang utama saya bukan usaha saya. Bagaimana caranya dari hari ke hari saya belajar lebih mengenal, mengerti, dan bagaimana melakukan firman Tuhan. Itu loh yang utamanya. Yang tambahannya ya usaha saya. Mungkin teman-teman yang kerja juga pola pikirnya harus begitu, bahwa yang utama itu bagaimana hidup bersama Tuhan dalam keseharian. Adapun masalah tambahannya ya bekerja itu gitu. Bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus berusaha, bagaimana kita harus bekerja di dunia sekuler itu. Jadi bukan itu yang nomor satu. Nah, meskipun tubuh dan jiwa, kalau tadi kan saya tekankan jiwa dan roh kita sudah kenal, mengerti bahwa kita akan ke situ. Tapi kan tubuh dan jiwa kita selalu akan bimbang gitu. Tubuh dan jiwa kan kita masih ngijak di dunia nih, di bumi gitu. Tubuh dan jiwa kita selalu akan bimbang karena masih ada nafsu duniawi di dalam tubuh kita, khususnya terkait ya itu dengan kaitan dengan cinta uang itu gitu. Jadi itu sulit sekali untuk dihindari gitu. Makanya Tuhan bilang bahwa musuh utama Tuhan bukan siapa-siapa gitu. Bukan roh-roh jahat di dunia, bukan makhluk apapun juga buat Tuhan mudah. Yang paling sulit buat Tuhan itu adalah bagaimana melawan cinta uang gitu. Nah, itu yang membuat manusia itu biasanya jadi hidup sesat gitu. Mungkin pagi ini saya ceritain sharingan seperti ini mudah-mudahan bisa ditangkap gitu. Jadi apa yang mentor rohani saya katakan 13 tahun yang lalu, bahwa mujizat terbesar, janji Tuhan yang terbesar, berkat Tuhan yang terbesar, mujizat Tuhan yang terbesar bagi kita adalah terima Tuhan. Hari ini saya baru mengerti bahwa iya, setelah 13 tahun saya baru mengerti bahwa iya benar, bahwa memang yang janji berkat mujizat terbesar dalam hidup kita ya kita diizinkan bisa hidup bersama Tuhan gitu. Jadi dari mulai kita hanya percaya, akhirnya kita mengenal, kita mengerti, kita berani melakukan firman Tuhan, kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, akhirnya ya sampai kita meninggal diantar Tuhan masuk ke alam akhirat. Di alam akhirat Tuhan yang atur semua kita di sana, ya sampai selama-lamanya kekal bersama Tuhan. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Pengenalan dan pengertian akan firman yang membuat kita, tujuan hidup kita hanya untuk serupa Tuhan dan hidup bersama hanya dengan Tuhan. Oke?